Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dada Nandar, apa kabar semuanya? Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini untuk video-video mengenai infrastruktur dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Bukan proyek, sekarang sudah selesai kereta cepat Jakarta Bandung. Nah teman-teman, baru-baru ini ada sesuatu pencapaian yang membanggakan dari pemerintah Indonesia, yaitu dengan diambil alihnya PIR atau Flight Information Region, atau dalam bahasa sederhananya adalah ruang udara di mana penerbangan di atasnya diatur oleh otoritas Indonesia yang sebelumnya selama puluhan tahun diatur oleh Singapura, dan per 21 Maret lalu jatuh ke tangan Indonesia. Jadi semua penerbangan di ruang udara itu diatur oleh otoritas Indonesia. Nah, area mana itu? Area udara di atas Kepulauan Riau dan juga Natuna. Luar biasa, ini merupakan pencapaian, sekian banyak pencapaian selain infrastruktur yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini. Luar biasa sekali. Ruang udara yang sebelumnya selama puluhan tahun diatur oleh Singapura sekarang sudah diserahkan ke otoritas Indonesia. Jadi penerbangan sipil maupun militer yang melintasi Kepulauan Riau dan juga Natuna diatur oleh Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, lalu apa sih manfaatnya dari pengambil alihan itu? Ya jelas banyak lah, yang mungkin salah satunya adalah meningkatkan citra Indonesia, kemampuan Indonesia dalam mengelola penerbangan. Itu mungkin yang pastinya, dan selain itu pasti ada manfaat lainnya. Nah oke teman-teman, bagaimana video selengkapnya? Inilah videonya yang saya kutip dari media dan juga Kementerian Perhubungan. Oke, sekali lagi seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Dada Nandar, jangan lupa subscribe dan pantau terus channel YouTube ini untuk video-video seputar infrastruktur dan kereta cepat Jakarta Bandung. Lanjut. Kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia. Setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau Realignment Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau dan Natuna dengan pemerintah Singapura, saat ini Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua pulau tersebut yang telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 3 WIB. Pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya di wilayah Kepulauan Riau atau Kepri dan Natuna resmi diatur sepenuhnya oleh Indonesia setelah sebelumnya dikendalikan oleh Singapura. Ketetapan ini berlaku mulai tanggal 21 Maret tahun 2024. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta pada hari Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024. Kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau realignment FIR dengan pemerintah Singapura. Saat ini Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan tersebut. Ketentuan ini telah berlaku efektif mulai tanggal 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB, ujar Menteri Perhubungan. Perjanjian ini telah menambah luas PIR Jakarta sebesar 249.575 km persegi, sehingga luas PIR Jakarta menjadi 2.842.725 km persegi atau bertambah 9,5% dari luas semula.
Kini pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia. Sebelumnya bahkan untuk penerbangan domestik seperti dari Jakarta ke Natuna, maka harus kontak navigasi penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau. Sedangkan pada penerbangan internasional semisal dari Hong Kong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus kontak navigasi penerbangan Singapura terlebih dahulu. Kemudian baru dilayani Airnav Indonesia. Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani oleh Airnav Indonesia, tidak perlu ke Singapura. Perjalanan negosiasi FIR dengan Singapura telah dimulai sejak tahun 1995 hingga akhirnya tercipta kesepakatan pada tahun 2022, sehingga menurut Menhub pencapaian ini patut disyukuri. Saya berharap dengan berlakunya persetujuan FIR ini, kerjasama kedua negara dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi layanan navigasi di ruang udara dapat terus berlanjut, kata Menhub. Lebih lanjut, Menhub menyatakan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pengelolaan ruang udara Indonesia berlangsung selamat, efektif, sesuai kepentingan nasional, dan memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil yang berstandar internasional. Ia optimis bahwa pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan negara. Semoga implementasi perjanjian FIR juga akan meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta menjadi momentum yang tepat untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia, kata Menhub. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Christi Endah Murni menyebut pengalihan operasional pelayanan navigasi penerbangan dilakukan usai Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pengaturan ruang udara di kedua wilayah tersebut di Bintan pada tanggal 25 Januari tahun 2022. Kemudian diratifikasi oleh Perpres 109 tahun 2022 tentang penyesuaian batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Penyesuaian batas FIR Jakarta dan FIR Singapura tentunya telah melalui pembahasan pada International Civil Aviation Organization (ICAO) dengan keluarnya persetujuan dari ICAO pada tanggal 15 Desember tahun 2023. Dirjen Christi menambahkan terkait charge jasa layanan penerbangan, pemerintah akan mengaturnya secara profesional dan kompetitif. Indonesia akan mulai menikmati peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang diberlakukan pada daerah tambahan FIR Jakarta tersebut. Ini merupakan bagian dari kesepakatan perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura. Harapannya, industri penerbangan nasional dapat tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Mulai tanggal 22 Maret yang lalu itu sepenuhnya dijalankan, dan wilayah di sekitar Pulau Natuna yang selama ini dikelola sepenuhnya oleh Singapura sekarang dikelola oleh FIR Jakarta, sehingga seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah udara menjadi satu kesatuan yang menjadi sesuatu yang utuh, dan ini merupakan bentuk kedaulatan dari Republik Indonesia. Yang selanjutnya dilakukan kesepakatan tambahan yang dilakukan di tahun 2022 kemarin, ada satu kawasan yang dimonitor secara bersama. Jadi air traffic controlnya dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Itu adalah daerah yang menjadi tempat untuk take off dan landing dari Bandara Changi. Nah, mulai tanggal 22 kemarin ada 6 prajurit TNI Angkatan Udara
yang bertugas di ATC Singapura. Ada 3 orang dari Kementerian Perhubungan dan 1 dari Airnav. Jadi mereka ikut memonitor perjalanan dari Bandara Changi maupun yang sedang menuju Bandara Changi. Jadi itu adalah kesepakatan yang telah ditandatangani tahun 2022 di Lagoy oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Hussein. Oke teman-teman, itulah videonya ruang udara atau PIR, Flight Information Region, yang sekarang sudah diambil alih oleh Indonesia dari Singapura. Terima kasih sudah menonton dan sekali lagi jangan lupa subscribe.